salah memilihnya. Itu dia. Tapi pemuda berinisial F itu bukanlah si Funky. Sungguh dia tidak pantas mendampingimu. Ada apa di situ? Jangan tutup mata hati kamu, karena akan sulit untuk kembali. Jangan tutup jalan kebenaran menuju hati kamu, karena akan cukup sulit untuk menemukannya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah beri kamu hidayah. Jangan disia-siakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa memberi, bahkan mencabut hidayah dari siapapun hambanya yang dia kehendaki. Nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi, Fi. Mau lu apa? Lu nggak usah ngurusin gua. Lurusin aja diri lu sendiri. Urusan gue. Mau lu apa sekali lagi? Mau gua kita pisah aja. Kita masing-masing. Dan nggak perlu ada yang sok peduli sama gua. Istighfar. Bertobatlah. Astagfirullah. Tom. Walaupun hari ini gue nggak yakin gue bisa dapat maaf dari lu Pade. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf banget. Dan gue nggak bakal ngulangin lagi. Kalau Allah saja Maha Pengampun, masa kita hambanya enggak? Opi sudah niat baik untuk bertobat. Tapi kalau gue nggak dimaafin juga gue ikhlas. Fi, saya sama Tommy itu teman kamu. Gak mungkin kalau kita nggak maafin kamu. Tom, jadi lu maafin gue. Makasih banyak ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi, Tom, untuk saat ini, gue harus ikut Yanto Kober. Sampai gue bisa jeblosin dia ke penjara. Buruan dong, Wi. Ntar anak gua kelaparan di kantor polisi. Gua kesian banget dah. Iya, Ma. Ini udah diberesin semuanya, Ma. Ini buruan. Waalaikumsalam. Nah, lu kok tau-tau di mari? Pada mau kemana ya? Menjenguk lo, kok lu tahu-tahu di mari? Iya, Mas. Katanya mesti bawa kantor polisi. Lu yang, mak gini. Nih semua salah paham. Emang Apoy ke rumah bosnya si Tommy. Nggak taunya di rumah bosnya Tommy ada polisi. Ya Apoy kangkut, padahal Apoy kan nggak ikut-ikutan. Dijelasin di kantor polisi. Clear, nggak ada masalah, dilepasin deh. Ya Allah, alhamdulillah. Gue pikir lu ngegulung orang sama berantem lagi. Gue pusing banget. Bukan apa-apa kalau lu ada apa-apa. Gue kesian sama bini lo ya Allah. Bikin anak gue hati-hati. Perhatian kan sama aku sama kita. Lu ngapain lu? Bisik-bisik sama bini lo. Lu nggak demen gue kasih tahu. Ya udah deh, masuk buruan, masuk. Alright. Yuk. Si amat nih.
Ana lupa. Kamarnya bidadari surga Ana yang sebelah mana? Kita hirup saja dalam-dalam aromanya. Kalau yang wanginya parfum, berarti kamarnya Fatin. Ana lebih tahu. Hai. Iya, Umi. Ada apa, Umi? Tolong bantu Umi sebentar. Baik, Umi. Duhai hamba Allah yang sedang gundah gulana, tiada guna bimbang ditimang, tiadalah elok ragu mengganjal kalbu. Sesungguhnya untayan doa yang engkau panjatkan telah mampu membelah langit singgah di singgasana arsy. Bahwasanya pilihanmu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dialah pemuda tampan yang sudah amat dekat dengan hidupmu. Dia berinisial F. Syekh, kalau inisialnya F, si Faang, si Fengki inisialnya juga dari F. Gimana, Syekh? Harus lebih jelas. Biar Fatin tidak salah memilihnya. Itu dia. Tapi pemuda berinisial F itu bukanlah si Fengki. Sungguh dia tidak pantas mendampingimu. Ada apa di situ? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana dipaksa Irman dan Gabuk untuk mengajarkan mereka membaca puisi. Sudah malam, sudah jam tidur. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan setrika punggung saya. Panas. Jangan, ampun. Ular, ampun. Otai, apa-apaan kamu? Kenapa? Aduh, Bos. Saya mimpi neraka, Bos. Bos, saya tiba-tiba teringat ucapan Ustadz itu loh, Bos. Ustadz, Iya, Bos. Ada Ustadz yang bilang, kalau kiamat terjadi besok, tomorrow, Bos. Diceritakan bahwa dunia ini akan hancur. Dan gunung-gunung akan terbang. Boom! Duar! Ustadz, itu orang tidak waras. Kamu dengar lagi. Iya nih Mas Otai, nakut-nakutin aja. Tenanan nih, Ki. Kalau nggak salah dia bilangnya begini.
bahwa semua orang tidak akan siap dengan kedatangan kiamat. Tapi hari perhitungan itu adalah hal yang pasti.